Ayah dan anak di Palembang ditangkap setelah berbisnis video asusila di media sosial. Aksi pencurian motor di sebuah rumah kos di Palembang ramai di media sosial. Pelaku mengangkat motor melewati pagar. Sriwijaya FC selektif cari pemain asing. Semua harus melewati trial terlebih dahulu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, 3 pelaku penjual video asusila melalui media sosial ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. 2 di antaranya adalah ayah dan anak yang telah menjalankan aksi ini selama setahun. Kita memberikan pendidikan kepada 3 tersangka penyalahgunaan konten asusila diringkus Subdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda Sumsel. Mereka masing-masing L, B, dan M yang ditangkap di kawasan Gandus, Palembang pada Juli 2025. Ketiganya diduga menjual video asusila melalui media sosial. Modusnya para pelaku mengunduh video dari sebuah situs, lalu mengolah ulang sebelum dipasarkan. Video dijual seharga Rp200.000 per file, sementara layanan video call asusila dibanderol Rp150.000. Untuk aksi ini, mereka menggunakan 2 ponsel yang menampilkan tayangan tak senonoh secara langsung. Ironisnya 2 dari 3 pelaku merupakan ayah dan anak. Keduanya memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Bahkan mereka tak segan mengancam pembeli yang menunggak pembayaran. Aksi ini sudah dilakukan sejak 2024. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dan motif tambahan di balik kasus tersebut. Dari tersangka, polisi menyita ponsel, buku rekening, akun media sosial, serta uang hasil penjualan. Yang dilakukan oleh anak, ya, di situ juga bapaknya juga ikut terlibat karena menikmati. Dijual melalui akun X Info Viral Indonesia, dengan ada Twitter juga itu namanya Mela Gemoy. satu video berapa tuh? Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Sudah menikmati keuntungan berapa tuh? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 juta. Ketiganya masih diperiksa intensif dan ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Rizky Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor di sebuah rumah kos di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. 2 pelaku mengangkat motor yang terkunci stang hingga melewati pagar. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Sako, Palembang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, 2 pelaku yang mengenakan masker masuk ke halaman parkir, lalu mengangkat motor yang terkunci stang keluar pagar. Korban Peri Mariadi, karyawan minimarket, baru menyadari sepeda motornya hilang saat diberitahu pemilik kos keesokan paginya. Setelah memeriksa CCTV, diketahui pelaku membawa kabur motor melalui pintu belakang. Kasus pencurian serupa sudah terjadi 4 kali dalam setahun terakhir dengan sasaran motor tanpa kunci pengaman tambahan. Warga sekitar dan korban berharap patroli kepolisian di kawasan pemukiman bisa ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa. Kita tahu pas kebangun jam 5 Pak, dibangunnya oleh Bapak Kos. Kalau motor udah ditanyakan, awalnya ditanya tuh Pak, motor parkir di mana? Terus saya lihat di depan ini udah nggak ada Pak. Nggak pakai kunci tambahan Pak, pakai kunci stang aja. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Sako, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mantan Wali Kota Palembang, HJ, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Usai penetapan, HJ menyampaikan permintaan maaf pada warga Palembang.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Wali Kota Palembang HJ sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Penetapan status tersangka dilakukan setelah HJ menjalani 4 kali pemeriksaan sebagai saksi. Ia diduga berperan dalam penetapan Pasar Cinde sebagai cagar budaya, serta menerbitkan peraturan wali kota terkait pemotongan biaya PPHTB untuk PT MB. Perusahaan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sebagai lembaga kemanusiaan yang berhak atas keringanan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu, HJ juga diduga menerima aliran dana dari tersangka lain RY yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Beliau selaku wali kota itu awalnya dia menetapkan status Gedung Pasar Cinde itu sebagai cagar budaya. Kemudian dia tersangka juga mengeluarkan peraturan wali kota tentang pemotongan biaya PPHTB yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga negara dalam hal ini mengalami kerugian. Usai ditetapkan sebagai tersangka, HJ menyampaikan permintaan maaf pada warga Kota Palembang. Ya, hari ini saya ditetapkan tersangka. Ya, ini mungkin salah satu bentuk saya sebagai pimpinan tanggung jawab terkait dengan pembangunan pasar. Pak, terima duit tak, Pak? Aliran Pak, uang Pak? Iya. Pak, terima uang nggak Pak? Kita terima uang Pak. Saya mohon maaf pada masyarakat. Pak, terima aliran dana Pak? Saat ini HJ ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, penyebab kematian 3 anggota Polri yang tertembak saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung disampaikan ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung dalam sidang militer. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan salah satu korban tewas ditembak dari jarak 70 cm. Sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung kembali digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 7 Juli 2025. Tim auditorat menghadirkan 2 ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Katrina Andriani dan Iputus Wartawa. Dalam persidangan, ahli memaparkan hasil otopsi terhadap ketiga korban. Pemeriksaan luar menyimpulkan 2 korban ditembaki dari jarak jauh, sedangkan Bribtu Galib diduga ditembak dari jarak sekitar 70 cm. Selain keterangan ahli forensik, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril dimintai keterangan yang dihadirkan kuasa hukum Kopda B. Dalam keterangannya, ahli menyebut tindakan penembakan bisa jadi merupakan reaksi spontan akibat tekanan psikologis dalam situasi genting. Namun pernyataan ini mendapat bantahan dari kuasa hukum keluarga korban. Mereka menilai Kopda B yang selalu membawa senjata saat berada di lokasi sabung ayam telah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Nggak mungkin orang bawa senjata api, kalau dia security beda konteks. Kalau dia anggota Polri, bawa senjata api konteksnya untuk apa? Apalagi sekarang anggota Polri maupun TNI, di persenjata itu harus ada kejelasan. Nah, dia ini anggota TNI yang tidak disenjatai. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, dia sudah melakukan kesalahan, membuka judi sabung ayam yang jelas-jelas melanggar hukum. Berarti ketika dia membawa senjata api, konteksnya karena dia melakukan pelanggaran, apa? Saya tanya dengan kalian, untuk apa? Coba, berarti bukan targetnya ini bukan hanya kepada kepolisian, berarti targetnya kepada siapapun yang akan melakukan kekacauan di dalam proyek dia, ya kan? Tidak menutup kemungkinan bukan hanya Polri, aparat penegak, aparat desa, masyarakat sekitar bisa saja jadi korban. Nah, konteksnya apakah ini masuk ke dalam pembunuhan berencanaan? Masuk. Dia sudah bersedia dan sudah satu hal dia menunjukkan senjata api di media sosial itu satu pengancaman, menunjukkan bahwa dia kuat nih, jangan coba nih macam-macam. Persidangan akan kembali dilanjutkan Senin 14 Juli 2025 dengan agenda keterangan terdakwa Kopda B. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di Palembang diringkus polisi. Pelaku menjalankan aksinya dengan lebih dulu mengambil kunci motor korban, lalu mencuri kendaraan keesokan harinya.
ZK, pelaku pencurian motor di Palembang ditangkap unit reskrim Polsek Kertapati. ZK ditangkap bersama 2 sepeda motor milik korban dan pelaku, serta pakaian yang dikenakannya saat beraksi. Pencurian terjadi di rumah korban di Jalan Mataram, ujung Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati. ZK tidak beraksi sendiri. Ia diduga berkomplot dengan rekannya ML yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Cara yang digunakan terbilang rapi. Pelaku lebih dulu mencuri kunci motor korban, lalu kembali ke lokasi keesokan harinya untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Motor curian itu kemudian disimpan di rumah ZK. Kunci itu sudah diamankan 1 hari sebelumnya, sudah dicuri terlebih dahulu. Jadi pada saat ke TKP, tinggal masukkan kunci dan membawa lari. Nah, ketika sudah dibawa lari, korban ini melaporlah ke Posungki. Nah, di sana ada anggota Polsek, di sana diminta buat laporan dan begitu sudah dibuat laporan langsung dilidik. Kini ZK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Pelaku pencurian di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu ini sempat menodongkan senjata tajam ke arah warga dan polisi yang akan mengamankannya. Usai kepergok melakukan penodongan terhadap warga. Namun aksinya langsung digagalkan polisi. Pelaku yang diketahui bernama Jimmy Maulana ini bahkan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksinya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang baru sepekan bebas dari penjara nekat melakukan pencurian di sebuah kontrakan dengan cara menodongkan senjata tajam ke arah korban. Saat akan kabur, aksinya diketahui warga sekitar hingga pelaku tak bisa berbuat banyak. Kalau untuk modusnya si pelaku ini untuk menguasai barang si korban. Namun karena pada saat beraksi diketahui oleh warga sekitar dan pada saat itu si tersangka ini menggunakan atau membawa sebilah senjata sehingga mengancam warga sekitar termasuk si korban diancam dengan senjata yang dibawa parah. Itu katanya residivis benar? Iya benar, residivis, yang bersangkutan residivis. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di penjara dan terancam kurungan hingga 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. VK dan TH, 2 remaja di Kota Bengkulu harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Ratu Samban usai tertangkap tangan melakukan pencurian. Keduanya terpergok penjaga malam di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu saat membuka kontainer milik pedagang minuman di waktu malam hari. Mirisnya, salah satu pelaku merupakan karyawan di tempat tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi malam yang sepi, keduanya berusaha masuk ke dalam kontainer dan mengambil mesin minuman. Namun aksi mereka justru dipergoki oleh penjaga malam yang berpatroli. Kedua pelaku langsung diamankan dan diserahkan ke polisi. Dengan alat press teh ya di belakang bin, itu pelaku adalah salah satu pelaku itu merupakan karyawan di booth itu. Menurut keterangannya sekitar 5 bulan dia pelaku, tapi karena mungkin ekonomi atau kebutuhan dia dengan kawan itu mengambil alat press tersebut. Caranya dia hanya menarik. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejak beberapa hari terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan cukup tinggi. Salah satunya bawang merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga tomat juga mengalami kenaikan hingga Rp12.000 per kilogram. Diakui pedagang, kenaikan harga bawang terjadi karena pasokan berasal dari Jawa, sehingga harga lebih tinggi dari bawang asal Sumatera Barat.
Sementara harga tomat mengalami kenaikan karena pasokan dari petani berkurang. Bawang merah kini udah 50.000 sekilo, bawang putih 40.000 sekilo. Oh, kenapa itu bang? Bawang merah itu naik tinggi? Bawang merah naik, kalau barangnya ada itu bang, karena memang lagi naik aja dia kan. Kalau barangnya ada, bawang merahnya bawang merah Jawa kan. Udah berapa lama? Bawang merah ini naik dari Lebaran Haji lah bang, sebelum Lebaran Haji lah udah naik bang. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada daging ayam potong yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Kenaikan diakui pedagang terjadi karena pasokan dari peternak lokal berkurang. Hari ini jual ayam 34. Emang kemarin sempat turun? Sempat turun. Berapa? Harga kemarin sempat 30. Itu kapan ya? Gimana? Kapan yang 30 itu? Habis lebaran kemarin? Ya barusan 3 hari inilah. 3 hari ya? Terus naik lagi ya? Naik lagi. Faktornya apa Pak? Faktornya kurang paham. Kalau ayam ini termasuk ayam kecil ini sih. Lagi kecil-kecil terus. Sementara untuk komoditas cabai merah, cabai rawit hingga cabai rawit merah masih normal, tak terjadi kenaikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan TNI, Polri, Lapas bersama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas agar lembaga pemasyarakatan bebas dari peredaran narkoba. Tim gabungan memeriksa setiap blok hunian warga binaan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang yang dianggap berbahaya, seperti sendok besi, gunting, paku, dan korek api. Selain itu, tim gabungan juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan pegawai lapas. Hasilnya tidak ditemukan pegawai dan warga binaan mengkonsumsi narkoba. Seperti kita ketahui, ancaman terberat kita bangsa ini sekarang adalah narkoba ya, apalagi ini lapas narkotika. Kemudian lagi narkoba itu ada tunggangannya, ada kendaraannya. Apa itu HP? Jadi apabila warga binaan ini memiliki HP, ya nggak bisa kita kendalikan ya di dalam, mereka bisa berkomunikasi dengan jaringannya terkait juga narkoba dan hal-hal yang lainnya yang bisa merusak citra pemasyarakatan. Nah, seperti juga mengajukan penipuan ya dengan berbagai modus. Razia ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muara Sabak untuk membasmi narkoba di dalam lapas. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023, yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Perusahaan Pelaksana Proyek. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 2 miliar lebih. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu HC, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, selaku pengguna anggaran dan PPK. NE, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana merangkap PPTK. F Direktur, PTWT sebagai rekanan utama, serta 4 direktur dari CV pelaksana proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyebutkan penyidikan kasus ini dilakukan sejak bulan Februari 2025 lalu. Proyek PJU yang dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah ini diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci memecah proyek menjadi 41 paket kecil, kemudian ditunjuk langsung tanpa melalui proses lelang terbuka. Tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 7 tersangka yang barusan kita tetapkan dan kita tahan untuk 20 hari ke depan, di mana yang pertama tidak melakukan pelelangan secara umum, tetapi melalui penunjukan langsung. Kedua, tidak sesuai dengan spek apa yang ada di kota kerja. Itu dari perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah dan telah dihitung oleh teman-teman dari BPKP mengakibatkan kerugian negara 2.721.591.507 rupiah. Saat ini penyidikan masih berjalan, kemungkinan ada penambahan tersangka baru apabila ditemukan bukti baru.
Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026, para ibu di Kota Bandar Lampung mulai berburu kebutuhan sekolah bagi anak-anak mereka, khususnya pakaian seragam. Seperti yang terpantau di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Barat, yang mulai ramai sejak sepekan terakhir. Kebanyakan dari warga membeli seragam sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA, serta kelengkapan lainnya seperti topi dasi, ikat pinggang, kaos kaki, hingga jilbab. Untuk harga sendiri masih relatif cukup terjangkau, yakni Rp150 hingga Rp200.000, tergantung dari ukuran pakaian seragam yang dipilih. Baju merah putih, pramuka, lengkap. Lengkap. Itu untuk SD. SD ya? Iya. Nah kalau untuk standar Ibu, ini ramai juga Ibu ya pengunjung yang lainnya. Alhamdulillah. Ini digunakan Buat anak. buat anak. Ya. Kita kesini dengan siapa nih? Rombongan atau gimana? Dengan rombongan saudara. Saudara semua ya? Iya. Ada seragam SD, SMP, SMA, ASN, perlengkapan kantor ada. Alhamdulillah sih dari seminggu sebelum ini sudah mulai ada perkembangan, ada kelihatan orang belanja lah. Mungkin udah sampai 6-70% udah ada peningkatan. Misalnya H-1 itu nanti dari H-7 sampai H-1 tuh udah mulai. Momen tahun ajaran baru ini diharapkan bisa menjadi semangat baru bagi para peserta didik untuk mengenyam ilmu di sekolah. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Empat orang pejabat Balai Wilayah Sungai atau BWS Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Keempat tersangka tersebut ialah RS selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bangka Belitung, K selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bangka Belitung periode sebelumnya, MSA selaku pejabat pembuat komitmen OP 2 wilayah Belitung, dan OA juga selaku pejabat pembuat komitmen OP 2 wilayah Belitung. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menunjuk perusahaan pelaksana yang hanya menerima biaya sebesar 3% dari nilai pencairan. Sedangkan sisa pengerjaan dilakukan sendiri oleh para tersangka. Terdapat 8 perusahaan terkait yang menerima biaya dari anggaran pemeliharaan sebesar 30,4 miliar rupiah. Digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain oleh oknum, ya, kepala satker, kemudian juga pejabat pembuat komitmen dan perusahaan yang ditunjuk, pelaksana teknis, pelaksana administrasi, bendahara, PPSM, dan koordinator teknis. Itu antara lain yang terindikasi mendapatkan manfaat dari dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan di Satker wilayah Sungai ini. Kini pelaku dibawa ke lapas kelas 2A Pangkal Pinang untuk ditahan sementara sebelum lanjut ke proses hukum yang selanjutnya. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pasangan calon dari jalur independen langsung melakukan pendaftaran di KPU Pangkal Pinang pada hari pertama pembukaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Ulang Pangkal Pinang. Usai mendaftar, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ini mengungkapkan keinginan dan harapan masyarakat yang mereka bawa untuk membangun Pangkal Pinang. Beberapa fokus yang menjadi perhatian mereka yakni ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyelesaian berbagai masalah lingkungan. Bersama pasangan Merdeka
Ya, visi misi kami itu adalah visi misi dari masyarakat, dari rakyat. Pada saat dia menitipkan harapan-harapannya, itulah yang kami jadikan visi misi kami untuk membangun Pangkal Pinang ke depan. Ya, tentunya kami ingin melanjutkan Pangkal Pinang sebagai kota berarti, bersih, aman, rapi, tertib, indah. Seperti itu. Dari berbagai persoalan yang ada di Pangkal Pinang, apa yang harus segera diselesaikan? Kompleks. Pertama masalah ekonomi, ya. Bagaimana masalah ekonomi hari ini, daya beli kita menurun, ya, pendapatan kita tidak meningkat, lapangan pekerjaan, masalah pendidikan, masalah banjir, masalah perkotaan, semuanya ini akan menjadi tugas kami. Pendaftaran ini yang mana di tanggal 26 Juni sampai tanggal 28 Juni 2025. Guna pemberkasan tadi yang disampaikan oleh bakal pasangan calon Eka Mulia dan Ibu Ratminda tadi dilakukan oleh verifikasi, ya, melakukan verifikasi. Nah, adapun nanti kurang pemberkasan atau kesalahan pemberkasan bisa diperbaiki di 2 hari setelah pendaftaran ditutup. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah ini dibuka pada 26 Juni dan akan berakhir pada 28 Juni 2025 di KPU Pangkal Pinang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Selviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Memasuki pertengahan 2025, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang telah menangani 134 kasus kebakaran di berbagai wilayah. Upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kecepatan respon terus dilakukan untuk meminimalkan dampak setiap insiden. Sejak Januari hingga Juli 2025, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang telah menangani 134 kasus kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah. Insiden tersebut mencakup kebakaran rumah, gedung, gudang, infrastruktur kelistrikan, hingga kendaraan. Sebagian besar kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, kelalaian saat memasak, serta faktor manusia lainnya. Damkar Palembang mencatat, kesalahan teknis yang disebabkan kelalaian masih menjadi penyebab utama. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap kondisi instalasi listrik di lingkungan masing-masing. Himbauan untuk masyarakat ya selalu perhatikan kondisi kelistrikan rumah, mungkin banyak kabel-kabel yang sudah usang atau penumpukan. Kadang-kadang yang terjadi ini penumpukan arus listrik, itu yang sangat beresiko tinggi. Di sisi lain, Damkar Palembang terus meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam menangani setiap laporan kebakaran. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pemuda 27 tahun di Palembang, Sumatera Selatan membuktikan usia muda bukanlah penghalang untuk sukses. Ia menekuni usaha jual beli ikan sungai dan berhasil menjadikannya penghasilan utama. Langkah Rami menjadi pengusaha muda tak lepas dari jejak sang ayah. Sejak tahun 1980-an, ayahnya telah merintis bisnis jual beli ikan sungai. Rami kecil pun tumbuh di tengah aktivitas perdagangan itu, kerap ikut membantu sejak usia 10 tahun. Tahun 2012 menjadi titik awal Rami terjun langsung ke dunia usaha meski kala itu ia masih menempuh pendidikan. Lulusan teknik mesin ini sebenarnya tak pernah membayangkan akan menjadi penjual ikan. Namun ketika sang ayah mulai sakit-sakitan, ia mantap mengambil alih bisnis keluarga. Penjualannya tentu tidak mudah. Rami harus menghadapi tantangan seperti stok ikan yang tak menentu, cuaca ekstrim, hingga dinamika memimpin karyawan yang usianya jauh di atas dirinya. Untuk bertahan, Rami memperluas usaha. Tak hanya menjual ikan gabus giling, ia juga menyediakan berbagai jenis ikan sungai, baik dalam bentuk utuh maupun filet. Produknya kini tak hanya mengisi pasar tradisional, tetapi juga masuk ke sejumlah restoran ternama di Palembang. Ketika memang benar-benar total itu di 2012 mulai total
gitu terus sambil kuliah, sambil sekolah. Nah, pas selesai kuliah baru benar-benar fokus untuk lanjutin bersama orang tua, karena kondisi orang tua juga makin memprihatinkan karena itu kondisi kritis beliau juga. Yang di atas kita itu ada pasukan tersendiri nggak, Bu? Ya benar ada, karena kan karakter mereka juga berbeda-beda, kadang-kadang moodnya juga berubah-ubah, jadi emang benar-benar kita harus sabar ngadepinnya, harus nggak harus keras terus, nggak harus lembut terus, jadi fleksibel. Produksinya nggak menentu, tergantung kondisi cuaca juga. Kalau lagi ikan banyak, permintaan banyak, langsung produksi. Tapi kalau lagi permintaan banyak, ikan nggak ada, kan nggak bisa produksi juga. Jadi tergantung cuaca juga. Sebagai pengusaha muda, Rami tak ragu membagikan semangatnya. Ia mengajak anak-anak muda untuk tidak malu memulai usaha sekecil apapun. Baginya, kunci kesuksesan adalah konsistensi dan pantang menyerah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hobi, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadikan tangan kreatifnya meronce menghasilkan karya yang menarik. Tak sekedar berkarya, ia juga menghidupi keluarga dari tangannya yang kreatif. Dari hobi yang tumbuh di sela waktu kuliah, Martisila Citra Pratiwi tak pernah menyangka kerajinan tangannya kini menjadi sandaran keluarga. Di rumahnya di Jalan Nur Hadi 3, Pelaju Palembang, ia mengolah manik-manik, benang, dan flanel menjadi gelang, kalung, gantungan kunci, bunga hias, hingga kotak tisu. Semuanya dibuat sendiri dengan ketelatenan yang ia pelihara sejak 2014. Sempat hanya diminati musiman, Martisila terus berinovasi lewat seni meronce, keterampilan menyusun benda-benda kecil menjadi karya unik dan terbatas. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan hingga 20 aksesoris, dijual dengan harga terjangkau sesuai tingkat kesulitan. Tak selalu mulus, bahan baku kerap langka, tren mode pun cepat bergeser, namun kreativitas menjadi jawabannya. Ia tak berhenti mencoba bentuk baru, memadukan warna dan bahan yang berbeda agar tetap relevan. Kiatnya itu jangan berhenti untuk berinovasi, karena setiap kerajinan tangan khususnya itu selalu mengutamakan kreativitas dan terus berkembang dari hari ke harinya. Jadi jangan pernah stuck di satu posisi atau di satu mode, tapi mengikuti perkembangan zaman. Pelanggan datang tak hanya lewat layar, banyak yang memilih berkunjung langsung mencari aksesoris perempuan yang cocok dan istimewa. Kenapa di sini? Karena di sini bisa custom. Jadi kalau kita ada kemauan pengennya kayak gini, terus ownernya menyanggupin bikinnya. Bahannya bagus nggak? Bahannya bagus, premium nggak. Terus harganya juga terjangkau. Selain rajin mengikuti bazar, Martisila juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai etalase digitalnya. Usaha kecil ini terus tumbuh, satu simpul demi simpul merangkai harapan bagi masa depan keluarga. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC mulai dilirik sejumlah pemain asing yang tertarik bergabung untuk musim ini. Namun manajemen tim memastikan mereka harus lebih dulu menjalani trial sebelum resmi memperkuat Laskar Wongkito. Manajemen Sriwijaya FC tengah memburu pemain asing untuk memperkuat tim senior di Liga 2 musim 2025-2026. Sejumlah nama dari luar negeri mulai menawarkan diri, termasuk dari Lebanon dan Kamerun. Tak hanya itu, beberapa di antaranya juga tercatat pernah bermain di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Kalau menghubungi, kalau pemain asing udah 5 pemain asing, tapi untuk pemain lokal hampir 7. Untuk yang menghubungi saya secara langsung itu berkisar ada 11 orang. Ya kalau dia ingin gabung ya trial dulu. Saya nggak bisa mutusin ya, karena keputusan itu ada di tangan coach. Kita cuma memfasilitasi aja. Meski demikian, manajemen memastikan setiap calon pemain asing tetap harus melalui proses trial sebelum bergabung dengan skuad Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC memboyong 30 pemain EPA U20 untuk menjalani pemusatan latihan di Pulau Jawa. Sentul Bogor dipilih sebagai lokasi persiapan tim muda Laskar Wongkito.
Tim EPA Sriwijaya FC U20 menggelar latihan terakhir di Palembang sebelum bertolak ke Sentul Bogor untuk menjalani pemusatan latihan. 30 pemain diboyong dalam agenda persiapan intensif ini. Manajemen SFC menyebut perkembangan fisik dan permainan pemain muda mulai terlihat signifikan selama masa latihan di Palembang. TC di Sentul nanti akan menjadi tahap lanjutan untuk mengasah kekompakan tim. Selama pemusatan latihan, tim dijadwalkan melakoni 4 laga uji coba melawan Persija Jakarta U20, Dewa United U20, Persita Tangerang U20, dan Asiop. Uji tanding ini menjadi ajang evaluasi sekaligus pematangan strategi tim. Ya, dari hasil uji coba di situ kita minta berharap anak-anak EVA dari Sriwijaya FC ini dapat bermain dengan baik dan menuai hasil yang cukup memuaskan lah. Untuk EVA sendiri kita lihat sudah mendekati 90% lah, 10% lagi hasil uji coba. Keberangkatan menuju Bogor direncanakan pada pertengahan pekan ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kita memberikan pendidikan kepada 3 tersangka penyalahgunaan konten asusila diringkus Subdit 5 Cyber di Treskrim Polda Sumsel. Mereka masing-masing L, B, dan M yang ditangkap di kawasan Gandus, Palembang pada Juli 2025. Ketiganya diduga menjual video asusila melalui media sosial. Modusnya para pelaku mengunduh video dari sebuah situs, lalu mengolah ulang sebelum dipasarkan. Video dijual seharga Rp200.000 per file, sementara layanan video call asusila dibanderol Rp150.000. Untuk aksi ini, mereka menggunakan 2 ponsel yang menampilkan tayangan tak senonoh secara langsung. Ironisnya 2 dari 3 pelaku merupakan ayah dan anak. Keduanya memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Bahkan mereka tak segan mengancam pembeli yang menunggak pembayaran. Aksi ini sudah dilakukan sejak 2024. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dan motif tambahan di balik kasus tersebut. Dari tersangka, polisi menyita ponsel, buku rekening, akun media sosial, serta uang hasil penjualan. Yang dilakukan oleh anak, ya, di situ juga bapaknya juga ikut terlibat karena menikmati. Dijual melalui akun X Info Viral Indonesia, dengan ada Twitter juga itu namanya Mela Gemoy. Satu video berapa tuh? Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Sudah menikmati keuntungan berapa tuh? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 juta. Ketiganya masih diperiksa intensif dan ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Sako, Palembang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, 2 pelaku yang mengenakan masker masuk ke halaman parkir, lalu mengangkat motor yang terkunci stang keluar pagar. Korban Peri Mariadi, karyawan minimarket, baru menyadari sepeda motornya hilang saat diberitahu pemilik kos keesokan paginya. Setelah memeriksa CCTV, diketahui pelaku membawa kabur motor melalui pintu belakang. Kasus pencurian serupa sudah terjadi 4 kali dalam setahun terakhir dengan sasaran motor tanpa kunci pengaman tambahan. Warga sekitar dan korban berharap patroli kepolisian di kawasan pemukiman bisa ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa. Kita tahu pas kebangun jam 5 Pak, dibangunnya oleh Bapak Kos. Kalau motor udah ditanya kan, awalnya ditanya tuh Pak, motor parkir di mana? Terus saya lihat di depan ini udah nggak ada Pak. Nggak pakai kunci tambahan Pak, pakai kunci stang aja. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Sako, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC tengah memburu pemain asing untuk memperkuat tim senior di Liga 2 musim 2025-2026.
Sejumlah nama dari luar negeri mulai menawarkan diri, termasuk dari Lebanon dan Kamerun. Tak hanya itu, beberapa di antaranya juga tercatat pernah bermain di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Kalau menghubungi, kalau pemain asing udah 5 pemain asing, tapi untuk pemain lokal hampir 7. Untuk yang menghubungi saya secara langsung itu berkisar ada 11 orang. Ya kalau dia ingin gabung ya trial dulu. Saya nggak bisa mutusin ya, karena keputusan itu ada di tangan coach. Kita cuman memfasilitasi aja. Meski demikian, manajemen memastikan setiap calon pemain asing tetap harus melalui proses trial sebelum bergabung dengan skuad Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.